Maka ibu kalau bu, manis nyamper, pemerintah cekap ya biasa kalur. Itu juga usah tuh. Maka ibu bapak sadayana anu tos tempel di masjid kurang sami-sami acara pemausan rutin anu dilaksanakan setiap 402 sabulan sekali anu sifatna bergulir biasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Margahayu Tengah, Bapak Dr. Nasir Zainal Mahmud yang diwakili oleh Pak Sekdes. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Margahayu sekaligus beliau narasumber. Yang saya hormati tentunya Bapak Kaptibmas dari Sulaiman, dan kemudian saya hormati Bapak Ketua MUI Desa Margahayu Tengah, Bapak RW, kemudian para ustadz, para ulama yang ada di lingkungan Masjid Tabul Khair, dan beserta ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu bertepatan dengan RW 4 dan RW dan RT 3. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian yang sudah hadir, yang sudah melangkahkan kedua kakinya sampai ke tempat ini, yang mengorbankan uangnya untuk datang ke tempat ini menjadikan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibu bapak sekalian hadir ke majelis ini dengan niat yang tulus, langkah yang ikhlas, sehingga kita benar-benar mendapatkan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي
Jadi yang jelas ketika kita melakukan sesuatu, pertama adalah niatnya karena Allah saja. Maksudnya niat kepada Allah itu adalah hanya pahala dari Allah saja. Jangan mencari pahala dari selain Allah. Ketika kita mendapatkan pahala dari selain Allah, ya kita terima tolak. Kalau kita nih berharap nih karena Allah nih, tapi ketika ada orang yang memberi kepada kita terima atau tolak? Terima. Nah, maksudnya begini. Yang penting tujuan kita adalah niat karena Allah. Oh, titik. Apakah itu termasuk dia orang yang bertakwa? Iya. Karena itu bagian dari bertakwa itu apa artinya, Bu? Menjalankan perintah Allah dan ketika kita niat karena Allah itu berarti menjalankan perintah orang yang bertakwa. Ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di lain nanti bahasa Sholat kodok. Kodok apa? Kodoknya? Kodok sholat yang 5 waktu ataupun kodok puasa? Kodok sholat yang 5 Kodok waktu. sholat yang 5 waktu. Saya punya di antara yang membahas sholat 5 waktu yang Pertanyaannya apakah ada kodok dan tidak gitu? Iya. Nah, kayak itu terus Kodok salat. Apakah dalam salat ada kodok enggak? Apakah sholat bisa dikodok? Memang ini ada dua pendapat. Jadi sebetulnya ada dalam hadis bahwa tidak ada kodok dalam sholat, ada juga puasa wajib dikodok. Tapi ini mah tapi karena kita sebagai manusia kadang meninggalkan sholat ya, kadang lupa gitu ya. Nah, ketika kita mau menjalankan sholat, tapi kita lupa nih, bukan sengaja, bukan tidak sengaja. Tata caranya bagaimana? Di dalam hadis dijelaskan bahwa ada dua sebab ketika orang itu tidak terkena taklif, tidak terkena beban kewajiban, maksudnya tidak dihukumi dosa. Ada dua. Satu, ketika ibu poho sholat, ibu poho itu terus aksa sholat dulu. Kalimat itu sebenarnya tidak kena taklif, tidak dihukumi dosa, tapi harus dilaksanakan sholatnya pada saat diminat. Aku ya sholat tuh, pada asar, jadi sholat tuh. Tapi ulama memang
Memang benar-benar poho, Bu. Benar-benar poho. Angka 2 yang tidak dihukumi taklim atau tidak kena beban dosa itu tadi apa tadi? Beban. Yang kedua tidur. Orang yang tidur. Poho itu nangis berat gitu. Geus berat itu. Aduh, jangan sholat subuh. Ya udah sholat subuh aja gitu. Jangan melihat udah siap berarti ya orang kalau saya dah sholat kabur sholat saya tapi itu berarti meninggalkan sholat. Hiji deui cenah haji. Ayeuna aku bae aku gua eta di pikiran. Mau di pikiran ada ibu corona sama ibu ada di pikiran yang baru yang penting ibu tobat suha. Tobatan suha yang dua macam. Kayak di rumah tobatan suha kaiji BBM Bu. B pertama daun berhenti dalam arti kata surah yang macam jangan di kegiatan meninggalkan sholat sudah berarti ada yang mau sholat. Bukan 2 BK2 benci. Ketika ibu dulu tak melakukan sholat jadi benci jadi ulang jadi rajin sholat. Amukan ibu menyesal. Itu tanda bahwa kita tobatnya diterima itu BBM menyesal. Artinya ibu lakukan sekarang harus khusyuk sholat dengan tanpa meninggalkan ibunya. Mudah-mudahan ibu masuk mati. Amin. Mudah-mudahan. Kalau kita mampu ya selain tadi lupakan, kalau kita mampu misalkan satu waktu kami memberi doa dua poin sholat ya atau ini misalkan asarna aduh kami ayam waktu pada ngalaksanakan lakukan gitu ya kemampuan. Kalau kita sudah tua memang ada di tobat setelah itu kalau kita mampu mau melaksanakan mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau masih muda ya kalau terus 1 bulan dilaksanakan karena yang namanya muda itu harus dibayar ya. Tapi kalau sudah tua itu dengan kemampuan kita, kalau kemampuan kita cuma sekali 2 kali tambah saja gitu ya, itu sebagai kemampuan. Terima kasih. Wa antum tutla alaikum. Ayo Bu. Pertanyaan di Allah. Jadi sekarang teh lamun cek urang Sunda ya nya. Mane teh geus diajak di bejaan tengah buku cik kumaha cek orang tua. Betul. Cek teh kai batang puruna kunaon ari sia teh daek ibadah kan itu kan bahasa Sundanya. Begitu sebenarnya lamun sekasar itu. Kunaon ari sia teh daek salat padahal geus jelas parentana jeung si aja. Pan aya tutla alaikum geus dibacakeun. Ya, geus dibacakeun. Cek ibu anu kafir Islam atau non muslim? Ayo, paler sama paler. Islam ya kafirnya lamun teu salat. Bedana kudu kafir jeung utara salat. Salat mah neraka jahanam. Ya, makanya penting urang teh salat. Salatnya sampai sapenting sama kali. Aya bonusna. Naon bonusna? Tahajud, duha, eta bonusnya. Iya, hari minggu yang menang bonus, yang punya yang menang rampelan dari sholat kayak tak kene we. Kade punya. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Camat atau yang mewakilinya Pak Sekda, selamat datang di Margahayu Tengah. Yang saya hormati Kapolsek Margahayu atau yang mewakilinya. Yang saya hormati dan Ramil Kecamatan Margahayu atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Kadis Terlan Sulaiman atau yang mewakilinya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان من طين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kalapa kada situ warnanya corak sekali diwadahan karena ceraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu tak rasa nolak kamu balikkan neraka subhanahu demi sauzubillah burung merpati terbangnya tinggi hinggap sebentar di pohon jati. Hari ini kita berkumpul di Masjid Miftahul Khair biasa nyamuk ya Bu ya. Itu perkuat iman demi Islam yang sejati, perkuat iman anu sejati. Kamu terakhir itu simpuling yang mereka Pak Ustadz Wardoyo yang kesempat simpuling dari mana-mana ya Mas langsung pengaduk angge apa lagi? Allahumma sholli barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiya wa tabaraka wa ta'ala wa isadatina sekali rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Lana bihada wahada wa tuhiruna biha bijamisa wa tarfa'una biha bijamil khairati fil hayati wal ma'na kama rubayana nasiba wal jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwati Rabbana la tuzigh lana ba'da idh hadaytana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan hormat untuk beliau untuk menyampaikannya. Maka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamun ala ibadiyil ladzina istafa. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil rahmah wa syafi'il ummah wa balighil nubuwwati wa risalah waj'alna wa ashabal jannati wa hadhil ummah marjuqina bisihhati wa salamati wa sa'adah wa rawidati bid-din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfirna bi nuril fahmi wa ahrizna min adh-dhulumatil wahmi wa ftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana 'abwaba rahmatika wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
syukur memang kita panjatkan terlebih dahulu Allah SWT memberi segala pujian, memberi segala kenikmatan yang telah menciptakan bumi langit serta seisinya untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Tentunya kita selalu berharap doakan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan lahir maupun batin, dipanjangkan usia yang berkah, diluaskan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat Bu? Hatimus. Oh, Pak sehat Pak? Jadi alhamdulillahilladzi Allahu Akbar. Bapak sehat Pak? Ibu-ibu sehat Bu? Sebelum kita bahas tafsir surat apa Bu? Surat 1 sampai 105. Ada perwakilan 5 atau laki-laki 5, bapak 5, ibu-ibu 5. Saudara maca Quran, saudara Ibu-ibu orang Quran ditutup, Quran sampai selesai. Anu baca bukan Quran, bukan Quran. Kalau bapak-bapak oke. Dina HP mangan so Quran mana? Pada ibu-ibu lah bawa lah. So ibu-ibu lah. Ayat 100 lah. Ayat pakai gunting. 100 sampai 105. Dua ayat. Agak lama. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
berat. Belum lagi sama kita dari hawa nafsu. Jadi makanya harus berpegang teguh di situ. Jadi ada seperti bahasa atau fi'il amar. Artinya suruh kita harus taat. Kemudian wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa ma yaqin wa ma yaqtasib billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir pada ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad itu berarti mengucapkan kamu dan jangan berpegang teguh kepada agama Allah maka sungguh dia diberi petunjuk kepada yang berhukum. Jadi yang jelas agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Tidak ada lagi agama tidak ada nabi selain mereka beriman. Nabi Isa Nasrani, dia hanya percaya kepada nabinya sendiri, tapi kepada Nabi Muhammad tidak. Orang Yahudi juga begitu. Padahal dulu namanya orang Yahudi, Bani Israel itu berpegang teguh pada agamanya. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian jadi Rasul dari Nabi itu tidak. Padahal di kitab yang aslinya, kitab Taurat itu sudah disebut namanya Islam. Lain oleh seorang nabi terakhir namanya Ahmad Nabi Muhammad. Ini. Jadi mereka tidak konsisten dengan kitabnya yang asli. Nah sekarang mereka percaya kepada kitabnya yang asli itu karangan orang-orang yang para pendeta yang datang. Diterbalikanlah dalam kitabnya itu dalam kitabnya yang tidak kafir. Nah jadi di ayat 101 ini maka pantaskah orang dengan pertanyaan ini pantaskah orang yang sudah beriman dengan orang yang boleh kita tidak beriman menjadi kafir menjadi berbeda sudah diberitahunya sebagai nabi yang terakhir sebagai nabi pilihan dan diangkat oleh Allah sebagai Rasul pilihan. Kemudian walaupun orang-orang kafir Mekah, Madinah yang di Madinah juga tidak percaya kepada Nabi, tetap agama kita adalah agama yang harus dipegang teguh. Nah, kemudian di ayat 102-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini penjelasan dari ayat sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, masih kita digerok diseru di sini sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya. Biasanya yang hari ini disuruh oleh seorang wakil yang biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi muslim itu orangnya beragama Islam. Dari kata aslama yuslimu islaman. Jadi Islam itu masdar dari kata aslama Islam. Bahwa muslim jadi muslim itu orangnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Islam muslim itu mulai dari sejak Nabi Muhammad atau sebelumnya? Sebelum Nabi Muhammad sudah ada kata muslim, kata Islam itu sejak Nabi Muhammad itu. Jadi kalau dikatakan ada orang agama Islam itu setelah Nabi Muhammad menjadi salah. Jadi yang dulu juga sebagai proklamator mengatakan Islam katanya agama Islam. Jadi cuma yang ditemukan oleh orang muslim Islam itu ada akhir setelah itu sama. Padahal mereka juga sebetulnya dulu orang Yahudi itu muslim. Tapi kenapa mereka sekarang jadi muslim? Jadi mereka menyeleweng dari karena pengaruh dari para pendeta
pemerintah mereka yang sudah menyelewengkan dari agama kita yang muslim. Kemudian di ayat berikutnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini yang paling penting. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah jami'an wa la tafarraqu. Jami'an itu semuanya. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam tafsir di sini baik tafsir Jalalain maupun tafsir yang dimaksud dari agama itu adalah kepasrahan, ketakwaan, dan juga mengikuti Al-Quran dan hadis itu harus kita pegang. Jangan sampai kita berpegang teguh kepada lain. Dan janganlah bercerai-berai. Banyak sekarang dari dulu sebetulnya. Bukan hanya antar sesama muslim, kalau antar agama Islam, itu langsung mereka berbeda. Sekarang ini ada fenomena antar sesama muslim saling menjelek-jelekan, saling bermusuh. Ini tidak baik untuk persatuan, untuk persatuan dan persahabatan. Karena beda tahlil, menjadi tahlil yang menuju tarawih sholat. Saya pemenang-pemenang sorangan sebenarnya guys, jangan masalah belas. Ini orang masalah itu mah perlu diribut kita masalah sunnah. Yang penting mah kita tetap bersatu dan kita menghargai sesama berbeda. Sampai hari kiamat kita tetap membahas tetap main masalah menurut itu. Tapi yang jelas perbedaan itu memang ada sejak zaman Nabi juga, sejak zaman para sahabat, para ulama, kemudian para wali songo dan sekarang kita yang sampai bercerai-berai antara kita gara-gara masalah hal yang sifatnya sunnah, ya. Kecuali kalau bukan masalah kita, kalau misalnya Nabi Muhammad kita di akhirat kita menisah juga, terus digoreng-goreng kita. Harus kita ada belum mengembangkan agama kita. Kemudian Al-Quran kemudian kita yang mengatakan semua kita harus siap berjuang untuk membela agama Allah itu dengan cara kita memuliakan Al-Quran itu dibaca, disucikan sebagai manusia. Oh malah ada yang Quran dibuat lagi ya Al-Quran itu Al-Muslim dibuat tafsirnya sedemikian rupa, diselewengkan kalimat-kalimat ini, hal yang keliru. Makanya saya sendiri juga kalau tafsir ini tidak bisa saya kalah karena kalau saya baca di tafsir per ayat saya baca sesuai dengan apa yang mereka tafsirkan. Karena tafsir Al-Quran ini tidak bisa sembarang orang untuk tafsir karena ada ilmu, harus memahami ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu bayan, ilmu mantiq, jadi kalau saya hanya baca saja jadi diingatkan lagi kepada kita adalah agar kita berpegang teguh pada tali agama Allah, kemudian juga kita jangan bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh. Dulu zaman jahiliyah kan antara orang kafir dengan orang kafir ribut. Nah, kemudian ketika Rasulullah ke Madinah itu masih ribut, masih ada antara kaum Aus dan Khazraj. Nah, jadi makanya di tafsir ini ada asbabun nuzulnya. Ketika pada saat itu yang biasa mencerai-beraikan jadi ada yang namanya itu Sas bin Qais di ayat itu sangat benci memusuhi kaum muslimin pada suatu hari lewat di hadapan kelompok sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu adalah orang yang beriman, orang yang berarti penduduk Madinah. Kalau yang pendatang disebut baru Muhajirin. Nah, orang Ansor itu adalah penduduk Madinah Mekah. Itu namanya Sa'ad
Lucius bin Qais itu sangat benci orang Yahudi. Jadi namanya orang Yahudi itu sudah mulai ada di mana? Orang Yahudi, orang munafik itu sangat benci terhadap golongan Aus dan Khazraj yang sudah bersatu padu, tidak bercerai lagi itu. Nah, hal ini menjawabkan rasa dengki di hatinya terhadap sahabat-sahabat Ansor yang hidup rukun dan damai. Dia berkata dalam artian, jika kaum muslimin hidup rukun dan bersatu padu, saya golongan Yahudi tidak dapat berhubungan lagi. Jadi dia inginnya itu supaya bercerai-berai antara umat Islam. Nah, karena itu ia menyuruh seorang pemuda Yahudi menghampiri sahabat-sahabat Ansor yang sedang berkumpul dan meniupkan api pertentangan di kalangan mereka dengan membangkitkan kembali suasana perang saudara yang sering terjadi antara kabilah Muslim. Jadi suruh-suruh udah satu. Nah, si orang yang kelompok satu itu yang ingin supaya kamulah atau manusia dia diingatkan lagi ketika saling bertengkar. Nah, akhirnya yang terjadi orang disuruh tanda kayaknya dia bagi itu yang malamnya ingatkan masalah yang selalu bermusuhan. Maka pada saat itu kalangan Aus dan Khazraj timbul kembali, mereka ingin bermusuhan lagi sampai lalu beliau setelah datang ke tempat itu bersama kaum Muhajirin dan Ansor dengan pun kebiasaan beliau menasihati kaum Aus dan Khazraj agar jangan tergoda oleh masukan pihak lawan yang mengajak mereka kembali kepada suasana tadi dan memperkuat persaudaraan yang sudah dibina oleh Rasulullah. Beliau berusaha untuk meraih yang dua nabi akhir bermusuhan itu. Mengapa aku masih mengajak kepada satu persaudaraan? Maka sadarlah golongan Aus dan Khazraj ketika Nabi menasihati mereka. Lalu mereka meletakkan senjata dan berangkat sambil mencucurkan air mata dan kembali bersama Rasul, maka turunlah ayat. Jadi dulu masih ada zaman Rasul bisa menolongkan. Sekarang di zaman siapa? Kita. Ulama Rasul kami sendiri. Jadi kalau terjadi di masyarakat yang masih ribut, bermusuhan, siapa lagi yang ingin beliau kecuali semua kita membuat ribut. Agak ditutup sedikit. Baik bapak.